Intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas HP servisan guys. Di depan kita ada Samsung J2 Pro ya. Jadi HP ini kronologinya awalnya dikantongi ya. Lalu yang punya ini kehujanan dan HP kemasukan air. Lalu secepatnya dicopot baterainya dan dibersihkan ya. Awalnya HP tidak masalah, namun setelah penggunaan 1 minggu HP jadi bermasalah guys. Nah ini kita akan tes ya, sebetulnya permasalahan di mana. Ya, ini bisa diperhatiin saat saya coba geser usap touchscreen tidak ada respon. Jadi HP ini tuh bisa dinyalakan tapi nggak bisa disentuh ya. Nah, kita sudah tahu kronologinya karena air. Untuk memastikan kita mesti bongkar HP-nya. Nah ini warning buat pengguna smartphone ya. Artinya di sini di saat kita itu tahu smartphone kita itu masuk air atau kehujanan, pastikan bongkar HP-nya secepatnya, copot baterainya, lalu keringkan di bagian mesin ataupun yang lainnya. Nah mungkin pemilik HP ini tuh sudah berusaha ya, copot baterai lalu dikeringkan, namun tidak dibongkar ke mesin. Nah untuk mengetahui kita coba. Dan ternyata kalau saya perhatiin mesin itu tidak ada korosi tadi ya. Jadi saya coba intip dulu bagian LCD touchscreen-nya. Nah ini saya akan coba copot untuk LCD-nya. Nah di Samsung itu rata-rata LCD itu kan AMOLED ya. Untuk Samsung J2 Pro ini merupakan AMOLED. Dan ini PR sendiri ya saat kita buka, kalau tidak hati-hati. Kuncinya di sini, siapkan alat bantu seperti blower. Lalu gunakan plastik mika seperti ini ya, yang tipis. Lalu kita pastikan cari celah supaya bisa masuk plastiknya. Dan kuncinya ini pelan-pelan. Karena ceroboh sedikit, urusannya nombok guys. Dan kalau sudah AMOLED ini kan mahal ya. Oke, ini saya blower terus tiap sisi-sisinya supaya lebih mudah untuk kita angkat. Nah ini pelan-pelan saja sambil kita pangkas ya seperti ini, dan pastikan kita hati-hati ya. Sekali lagi untuk buka LCD AMOLED pelan-pelan asal selamat ya. Dan selalu bantu terus dengan pemanasan blower. Kalau punya alat LCD separator itu lebih baik ya. Namun jika belum punya ya gunakan blower ataupun hair dryer. Nah ini jangan dipaksa ya, jika dia susah kita bantu lagi dengan pemanasan sampai memang bisa dipisahkan ya. Nah ini saya tambahin lagi minyak kayu putih supaya lebih gampang untuk kita ngangkatnya. Aduh, hampir saja guys. Wow, ngeri. Ini luput sedikit, saya nombok guys. Oke, kelihatannya tidak masalah ya. Ya mungkin karena tadi kan plastik ya, plastik mika, jadi tidak sampai robek.
Ya, ini sudah tercopot guys, dan ini saya akan pastikan fleksibel, tidak ada yang robek ya. Alhamdulillah tidak ada yang robek. Namun saya lihat ada yang aneh ya. Bisa diperhatiin ini, di IC yang kotak hitam ini adalah IC bagian touchscreen ya. Jika kita perhatiin lebih dekat, itu terdapat putih-putih, dan itulah korosi yang disebabkan air. Jadi tingkat korosi sudah merusak kaki IC. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa kita perbaiki atau selamatkan? Kita coba ya dengan cara bersihkan dulu. Nah, ini saya menggunakan minyak kayu putih. Karena kan kehujanan guys. Kalau dikerok kan bisa sembuh ya kalau masuk angin. Nah, ini saya gunakan minyak kayu putih. Kalau nggak punya ya gunakan cairan thinner. Jadi prinsipnya kita bersihkan ya tingkat korosi yang terjadi di IC-nya. Tambahin lagi lalu bersihkan sehingga tidak ada korosi yang nempel di kaki IC. Jadi faktor air itu memang bisa mengakibatkan korosi sehingga kongslet ya untuk di jalurnya. Nah, ini saya akan pastikan apakah ada yang kongslet. Saya cek kaki komponen yang berhubungan dengan touchscreen atau layar sentuhnya. Ya, setelah saya cek ternyata sudah aman, tidak ada tingkat shortnya yang dihasilkan dari korosi. Oke, setelah itu saya coba akan tes langsung ya setelah kita bersihkan, karena kasus ini sering banget terjadi ya. Kalau kita rasa itu touchscreen masih mulus, tidak pecah tapi tidak bisa disentuh ya, pastikan dulu untuk bagian IC touchscreen-nya. Ya, ini sudah saya nyalakan dan kita akan langsung coba ya, kita tes apakah sudah berhasil. Oh, ada layar bergerak, itu biasanya AMOLED gitu ya, efek ke kamera tuh jalan dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Mantap jiwa, mempesona ya. Sudah berfungsi dengan baik. Ya, jadi bisa dipastikan air itu bisa mengakibatkan korosi. Dan korosi itu mempengaruhi kinerja dari ponsel ya. Ya, kalau kita perhatiin di mesin itu tidak ada korosi, berarti kita lari ke bagian LCD-nya. Karena di LCD AMOLED itu selalu ada bagian IC untuk bagian touchscreen-nya. Nah, ini sudah dipastikan fix ya, kita tinggal rakit kembali ya, kita pasang kembali. Namun jika ini tadi itu sudah kita bersihkan masih tetap nggak bisa sama sekali, berarti IC sudah kongslet. Nah, kalau sudah IC touchscreen-nya kongslet kan otomatis kita cari penggantinya ya. Di HP, di LCD bekas-bekas Samsung itu bisa. Ataupun ya jika mau ya ganti saja touchscreen saja, itu juga bisa. Oke, ini efek air bisa mengakibatkan komponen seperti itu ya, apalagi kalau terjadi di mesin. Jadi kadang itu kita tidak menghiraukan hujan ya. Di saat hujan kita itu cuek saja, cuman gerimis, cuman hujan angin sebentar. Tapi kita nggak tahu, nggak sadar kita ngantongin HP, sehingga di saat air masuk di celah-celah lubang yang dia bisa masuk, bisa lewat jack audio, bisa memang lewat dari back covernya, bisa mengakibatkan seperti ini. Memang betul di saat setelah kita tahu ada air di HP lalu kita bersihkan ya HP normal-normal saja ya. Namun kita nggak tahu di saat air itu masuk, efeknya itu dirasakan ya setelahnya, seperti HP ini. Setelah pemakaian seminggu baru dirasakan efek dari air yang pernah kena hujan. Artinya HP ini tuh kemungkinan ya seminggu atau
2 minggu yang lalu pernah kehujanan seperti itu. Nah, ini tinggal diberikan sama pemilik ya, dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya untuk pembahasan kita kali ini. Intinya di sini yang perlu kita pahami, untuk kasus kerusakan HP kita mesti tahu kronologinya karena apa. Karena air kah? Karena jatuh kah? Atau karena korban KDRT lah. Ya, ini yang sering saya temui ya seperti ini guys. Kalau HP itu sentuh tidak bisa, namun LCD touchscreen-nya itu masih mulus, tidak ada pecah, ya pastikan untuk IC touchscreen-nya masih bagus atau ada yang korosi atau tidak. Lalu kita bisa ke tahapan selanjutnya ya. Kalau ternyata setelah dibersihkan dia masih tetap, ya berarti harus ganti. Oke, ini sudah saya rapikan, dan ini karena terkunci saya tidak bisa masuk hingga ke tampilan menu. Namun pada intinya ini kasus sudah fix ya. Permasalahan tidak bisa disentuh sudah bisa normal kembali. Aduh, ini langsung saja saya akan siapkan dan berikan sama pemilik ya. Semoga bisa dijadikan manfaat, dan terima kasih. Hati-hati saat hujan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.